Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pemimpin memiliki kedudukan yang tinggi dalam agama Islam. Dengan memuliakan para pemimpin, akan terwujud persatuan, kedamaian, dan keamanan suatu negeri. Sebaliknya, dengan kita tidak taat kepada para pemimpin, tidak memuliakan para pemimpin, maka yang terjadi adalah kerusakan, percekcokan, dan tindakan-tindakan anarkisme. Rasulullah SAW bersabda, "As-sultanu dzillullahi fil ard. Faman akramahu akramahu wa man ahanahu ahanahu." Para pemimpin itu adalah naungan Allah di muka bumi. Siapa yang memuliakannya, maka Allah akan memuliakan dia. Siapa yang menghinakannya, maka Allah akan menghinakannya. Oleh karenanya, kita sebagai rakyat hendaknya memiliki adab terhadap para pemimpin. Di antara adabnya adalah pertama, kita taat kepada para pemimpin selagi perintah mereka bukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasula wa ulil amri minkum." Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kalian kepada Allah, taatlah kalian kepada Rasul, dan kepada ulil amri. Ulil amri mencakup ulama dan mencakup umara, para pemimpin. Maka wajib bagi kita taat kepada para pemimpin, selama itu bukan maksiat. Ya, Nabi bersabda, "Usikum bitaqwallah was-sam'i wat-tha'ah wa in ta'ammaru 'alaikum 'abdun." Aku wasiatkan kepada kalian dengan takwa kepada Allah, serta mendengar dan taat kepada para pemimpin, walaupun ya yang pemimpin tersebut adalah budak, seorang budak hamba sahaya. Dan perintah pemimpin terbagi menjadi 3. Pertama, perintah yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, maka wajib ditaati. Yang kedua, perintah yang bertentangan dengan agama, ya, melawan syariat, maka tidak boleh untuk ditaati. La ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq. Ya, tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam hal maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, apabila perintah pemimpin tidak ada dalilnya dalam Quran dan dalam hadis, tapi juga tidak bertentangan. Seperti ya, aturan undang-undang tentang lalu lintas, aturan-aturan ya tentang pernikahan harus lewat KUA dan sebagainya, dicatat di KUA. Seperti ini wajib untuk ditaati karena itu untuk suatu kemaslahatan. Ya. Yang kedua, di antara adab kepada para pemimpin adalah hendaknya kita menasehati para pemimpin dengan cara yang baik. Ya, karena termasuk yang berhak untuk kita nasihati adalah para pemimpin. Nabi bersabda, "Ad-dinun nasihah." Agama itu adalah nasihat. Qulna liman ya Rasulullah, untuk siapa wahai Rasulullah nasihat itu? Ya, lillah wali kitabih wali rasulih wali a'immatil muslimin wa ammatihim. Kata Nabi, nasihat itu untuk Allah, untuk Rasulnya, untuk kitabnya, untuk para pemimpin, dan untuk seluruh kaum muslimin. Namun, perlu digarisbawahi bahwa nasihat kepada para pemimpin tentu berbeda dengan nasihat dengan sembarangan orang. Ya, nasihat kepada para pemimpin harus dengan tutur kata yang baik, secara rahasia, bukan dengan cara demonstrasi, bukan dengan cara dibuka aib mereka di mimbar-mimbar, di media-media, ya, di medsos, tidak. Kata Nabi SAW, "Man arada an yansaha lidhi sultan fala yubdi lahu alaniyatan."
Siapa yang ingin menasihati para pemimpin, maka jangan menasihatinya secara terang-terangan. Wal ya'khud biyadih, hendaknya dia mengambil dengan tangannya, maksudnya sembunyi-sembunyi, rahasia. Fa in qabila fadza, kalau dia mau menerima, alhamdulillah. Ya, tapi kalau tidak, setidaknya dia telah menunaikan kewajiban memberi nasihat. Ya, ini yang kedua. Yang ketiga, di antara adab kepada para pemimpin adalah sabar terhadap kezaliman para pemimpin. Karena pemimpin itu ada yang baik, ada juga yang zalim. Dan itu sudah diberitakan oleh Rasulullah SAW. Dan Rasulullah menganjurkan kepada kita untuk sabar, bukan memberontak. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Man kariha min amirihi syai'an falyasbir, fa innahu man faraqal jama'ata shibran famata, mata mitatan jahiliyah." Kata Nabi SAW, barang siapa yang membenci dari pemimpinnya, maka hendaknya dia sabar. Karena barang siapa yang memberontak dari pemimpinnya sejengkal saja, lalu dia mati, matinya ya seperti mati jahiliyah. Ya, seperti mati jahiliyah. Maka ma'asyiral muslimin, ketika ada kebijakan-kebijakan pemimpin yang zalim, ya, maka hendaknya bagi kita menyikapinya dengan sabar. Ya, kita bertaubat kepada Allah, kita istighfar kepada Allah. Karena pemimpin yang zalim adalah bencana yang Allah turunkan kepada kita karena dosa-dosa kita. Ya. Sebagaimana kata Hasan Al-Basri, "Inna jawras sultan nikmatun min niqamillah." Sesungguhnya kezaliman para pemimpin adalah kemurkaan di antara kemurkaan Allah. Wa niqamullahi la tudfa'u bisilah. Dan kemurkaan Allah itu tidak ditangkis dengan pedang, kekerasan. Wa innama tudfa'u bittaubati wal istighfari wad du'a. Tetapi ditangkis dengan taubat, istighfar, dan doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu Nabi SAW melarang kita dari pemberontakan. Ya, kata Nabi, barang siapa yang memberontak, lalu dia mati, matinya seperti jahiliyah. Syekhul Islam Taimiyah dalam Minhajus Sunnah menegaskan, ya, tidak ada dalam sejarah suatu pemberontakan kecuali kerusakan yang lebih besar. Ya, maka kita harus waspada dari provokasi-provokasi yang mengajak kepada pemberontakan, ya, revolusi, reformasi, dan sebagainya. Ya, apapun namanya, kalau itu menggulingkan pemerintah, ya, pemberontakan, maka ini, ya, hukumnya haram dan harus kita waspadai pemikiran-pemikiran seperti itu, karena itu adalah pemikiran khawarij yang sangat berbahaya. Yang terakhir di antara adab kepada para pemimpin adalah mendoakan kebaikan untuk para pemimpin. Ya, karena kalau kita mencaci para pemimpin tidak ada faedahnya, bahkan itu menjadi tabungan dosa bagi kita. Tapi kalau kita mendoakan kebaikan untuk mereka dan mereka menjadi baik, ya, maka kemaslahatannya untuk negara, untuk masyarakat secara luas. Maka daripada kita mencela para pemimpin, mendingan kita doakan kebaikan untuk mereka. Ya, Fudail bin Iyad pernah mengatakan, "Lau kanat li da'watun mustajabah, la ja'altuha lis-sultan." Andaikan aku memiliki doa yang mustajab, saya akan peruntukkan untuk para pemimpin. Karena kebaikan para pemimpin adalah kebaikan suatu negeri juga. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, memberikan taufik dan bimbingan serta hidayah kepada para pemimpin kita menuju apa yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada para pemimpin kita, ya, pembisik-pembisik, teman-teman, pendamping-pendamping yang mengajak kepada kebaikan, ya, dan melarang dari kemungkaran. Ya, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan taufik kepada kita semuanya. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.